terlalu muda gitu ya. Tapi yang paling banyak faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan salah satunya ya. Makanya BKKBN ini kan sebenarnya bergeraknya itu di apa? Untuk pembangunan SDM, sumber daya manusia. Dia tumbuh terus tuh, dewasa, akhirnya kawin menikah. Bayangkan tuh dengan 3 kategori ini. Kemudian udah miskin, maaf ya. Kemudian tidak sekolah, sakit-sakitan, punya anak lagi. Anaknya generasi semacam apa? Makanya hadirlah program Keluarga Berencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kali ini kita akan bahas stunting. Kenapa kita harus bahas stunting? Ternyata stunting ini memiliki dampak yang luar biasa. Tadi saya dapat bocoran bahwa stunting adalah berakibat fatal karena itu membodohkan. Walaupun kurang gizi dan segala macam, dampak yang sangat beratnya adalah manusia itu akan menjadi bodoh. Nah, sejauh mana pemahaman stunting dan kemudian apa dampak dan sebagainya, kita hadirkan Kepala BKKBN Provinsi Banten, Dr. Nurizky Permanazati, MH, yang akrab dipanggil Dr. Kiki. Selamat datang di studio kami, Pak Dokter. Terima kasih Kang Beni atas undangannya hari ini. Senang sekali bisa hadir. Alhamdulillah, kita juga berterima kasih karena dokter telah menyediakan waktu buat kita. Mudah-mudahan ini ke depan kita memiliki hal-hal yang bermanfaat buat masyarakat Banten. Siap. Dok, walaupun sering diulas-ulas, di kita juga sering kita bahas. Nah, stunting ini dampak-dampaknya, kemudian secara tanda-tanda orang yang terkena stunting mengalami gizi buruk, lebih dikenalnya akibat gizi buruk. Itu seperti apa sebenarnya? Ya, jadi kita menyamakan persepsi dulu kaitan dengan stunting ya. Nah, definisi stunting itu bisa dilihat pada Perpres nomor 72 tahun 2021. Jadi stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis yang disertai dengan infeksi berulang yang mengakibatkan nanti tinggi badan si anak itu lebih pendek daripada ukuran umurnya. Nah, ini standarnya ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tetapi itu definisinya. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Kang Beni. Apa sih stunting gitu kan ya? Biar masyarakat biar mudah gitu ya. Kalau anak kita stunting itu anak kita tuh tadi bodoh gitu loh. Daya tangkapnya kurang dan dia ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek daripada umurnya. Itu salah satu ciri-cirinya. Yang paling sangat kasat mata lah ya, yang paling besar. Pendek. Tapi tidak semua yang pendek itu stunting. Nah, stunting mempengaruhi perkembangan otak dari si anak. Nah, ini menjadi penting. Kenapa stunting menjadi isu secara nasional? Karena Indonesia ini punya visi ya, Indonesia Emas tahun 2045, di mana kita mempunyai keinginan mewujudkan SDM yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. Bayangkan kalau anak-anak kita generasi selanjutnya ya, ini terkena stunting. Daya saing ya, di mana nanti sudah era global, penduduk kita banyak. Ya, hampir 270 juta, mungkin proyeksinya hampir 300 juta nanti. Tapi kalau tidak berkualitas, tentunya akan menjadi beban negara, beban pemerintah daerah, beban keluarga dan beban kita semua. Makanya menjadi penting kita bisa mengatasi stunting bersama-sama. Dan Provinsi Banten itu masuk dari salah satu dari 12 provinsi prioritas. Betul. Itu kan artinya menjadi hanya apa karena faktor jumlah penduduk atau ada misalkan masuk wilayah rentan kemiskinan? Ya, pertama memang salah satu indikator yang membuat Provinsi Banten masuk ke dalam 12 provinsi prioritas adalah karena jumlah penduduknya yang cukup tinggi gitu ya. Di Pulau Jawa ya, kabupaten kotanya nggak banyak, cuma 8, tapi penduduknya 12 jutaan. Nah, begitu. Nah, ini menjadi kalau secara jumlah absolut presentasinya kecil, tapi kalau jumlah penduduknya banyak, begitu diabsolutkan, tentunya angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi yang penduduk sedikit gitu. Nah, sampai saat ini Dok, ini penting nih. Di 4 kabupaten dan 4 kota ini di Provinsi Banten, zona mana yang paling rawan
atau yang paling banyak terkena stunting ini? Stunting ya. Memang kalau berdasarkan data kita lihat, walaupun ini kan kita ada data status kesehatan gizi tahun 2021 dan 2022 ini yang paling tinggi sekarang memang masih di Kabupaten Lebak ya. Walaupun Pandeglang, maaf. Pandeglang itu SSGI 2021 37,8, kemudian sudah turun ke 29,4%, turunnya 8,4%. Dan ini sebenarnya cukup baik penurunannya, dalam setahun bisa turun 8% lebih gitu ya. Tetapi angkanya masih di atas 20%. Sedangkan target kita kan ke angka 14%. Nah, selain Pandeglang disusul oleh Kabupaten Serang, sekarang angkanya 26,4% dan Kabupaten Lebak di angka 26,2%. Nah, ini 3 provinsi kabupaten kota inilah yang masih cukup tinggi, angkanya di atas 25% gitu ya. Dan Kota Serang itu sebagai ibu kota Provinsi Banten tahun ini mengalami kenaikan. Ini bahaya ini stunting ini. Bahaya Kota Serang. Kota Serang salah satu. Yang kabupaten kota yang lain turun, dia naik sendiri. Nah. Tapi ini kita nanti harus mitigasi bersama ya, lakukan assessment lagi. Kenapa hal ini bisa terjadi, karena stunting ini kan multidimensi begitu ya. Kalau persentase ini maksudnya dilihat dari angka ya, maksudnya dari orang yang terkena ya, bukan dari jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang. Anak yang terkena ya. Jadi ini kan SSG ini kan merupakan survei ya, dilakukan pada suatu populasi anak umur 0 sampai dengan 59 bulan. Ini yang disampling, yang diambil, dan ini dilakukan oleh enumerator yang profesional, oleh kalau saya nggak salah Balitbang Kemenkes. Jadi dalam 1 tahun ini yang pencapaiannya paling tinggi itu berada di Tangerang Selatan, betul. Berapa ini persen, Dok? Turunnya sampai 10,9%. Jadi dari 19,9 turun ke 9,0. Itu pencapaiannya. Itu yang luar biasa. Kalau pencapaian itu pengaruh dari pemerintah daerahnya atau? Tentu ini, jadi intervensi stunting ini kan harus dilakukan oleh banyak pihak. Ya, kita ada namanya pentahelix. Jadi baik pemerintah, kemudian masyarakat, swasta, perguruan tinggi dan media. Nah, ini semua harus bekerja bersama-sama untuk bisa menurunkan angka stunting khususnya di Provinsi Banten. Dok, kalau kondisi yang terjadi di beberapa informasi juga saya dapat bahwa Provinsi Banten ini agak susah diintervensi gitu, karena dianggapnya stunting adalah masih sesuatu hal yang biasa. Nah, kemudian faktor asupan gizi adalah sesuatu yang gimana, artinya BKKBN bagaimana melakukan upaya-upaya gerakan untuk mengintervensi dan sebagainya di masyarakat bawah. Ya, baik. Jadi BKKBN itu mempunyai program yang namanya pencegahan stunting dari hulu. Pencegahan stunting dari hulu. Betul. Nah, stunting itu dari hulu itu artinya dari masyarakat. Enggak, yang melahirkan. Dari hulu itu mulai sebelum terjadinya konsepsi. Mulai dari remaja. Kita sudah intervensi. Lanjut dari calon pengantin. Kemudian menikah, hamil, kemudian dia nifas, menyusui, kemudian punya anak baduta sampai dengan anak balita. Ini masa-masa ini yang kita ikuti dan diintervensi oleh BKKBN. Makanya namanya programnya Cegah Stunting dari Hulu. Intervensi stunting yang paling baik ada di 1000 hari pertama kehidupan. Ya, mulai dari 0 itu ya, konsepsi sampai nanti umur 2 tahun. Karena lewat 2 tahun sebenarnya intervensi relatif agak sulit, paling 20% perbaikannya. Nah, masa-masa sebelum ya masa konsepsi mulai dari remaja tadi tuh kita sudah berikan edukasi kepada remaja. Kemudian kita juga melakukan pendampingan. Jadi BKKBN dengan programnya pencegahan stunting dari hulu, kita menyiapkan yang namanya tim pendamping keluarga. Ya, karena intervensi BKKBN itu ada di keluarga, Kang. Nah, bagaimana tim pendamping keluarga ini bekerja begitu ya? Mereka sebenarnya tugasnya satu adalah mengidentifikasi ya sasaran, mendampingi, lalu melaporkan. Di Banten kita punya 24.408 orang tim pendamping keluarga.
tersebar di seluruh wilayah Banten di kabupaten kota. Itu sampai ke ada di tingkat desa-desa? Itu ada di tingkat desa memang. Jadi terdiri dari bidan, kader KB dan kader PKK. Berarti di puskesmas ya? Enggak, mereka adanya di wilayah di desa-desa. Oh, di kantor desa. Mereka dibentuk di desa. Karena di desa itu kan ada namanya tim percepatan penurunan stunting. Ya, nah itu kalau di desa itu ketuanya Ibu PKK. Tingkat kecamatan Pak Camat. Berkantornya di mana, Dok? Mereka tidak berkantor. Tapi mereka dibentuk ya, diberikan SK oleh Pak Lurah atau Pak Kades. Reportnya nanti langsung ke? Reportnya mereka punya aplikasi ataupun ada Google Google buat pelaporan itu, Google Form. Itu nanti di-report bisa langsung ke kabupaten kota lalu lanjut sampai ke provinsi. Nah, setelah di-report itu misalkan ada di daerah A misalkan terdapat banyak yang terkena stunting. Tindakan, ada rekomendasi tindakan nggak? Tim pendamping keluarga itu punya tugas. Yang pertama adalah tadi mengidentifikasi, men-screening siapa-siapa aja yang resiko stunting, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ya, kemudian baduta sampai balita. Nah, mereka melaporkan ini satu melalui aplikasi yang namanya aplikasi elektronik siap nikah dan hamil atau LCMIL. Yang kedua, mereka juga melakukan rujukan, Kang. Jadi kalau ditemukan nih satu keluarga resiko stunting, gitu ya, mereka melaporkan nanti ke puskesmas. Jadi tidak ditangani sendiri. Ada bidan, dia melakukan edukasi sebenarnya. Oh, bisa melakukan diagnosa awal, kemudian akan melakukan koordinasi dan rujukan ke fasilitas kesehatan. Jadi emang kita bermainnya di area pencegahan. Karena stunting itu kalau kita hanya mengintervensi anak stunting, kemudian yang ibu hamilnya tidak dijaga, maka kalau ibu hamil tadi dengan posisi yang tidak sehat, kekurangan energi protein kronis, mamanya, dia akan melahirkan anak stunting lagi. Dok, stunting ini bukan genetik kan, Dok, tapi faktor asupan gizi. Betul. Nah, jadi ini stunting bukan penyakit keturunan gitu, tapi lebih kepada asupan gizi. Asupan gizi ya. Betul. Nah, Dok, banyak juga nih, Dok, yang ngeluh atau gimana ya orang kita masyarakatnya, mohon maaf, dengan berpenghasilan. Apakah itu juga misalkan karena berpendapatan rendah, kemudian faktor yang mempengaruhi gizi, pendapatannya, asupan makanannya kan otomatis itu yang menjadi penyebab utamanya, Dok. Jadi stunting dengan faktor kemiskinan itu ya berbanding lurus sebenarnya. Makanya kalau kita mau men-stop stunting, ya kita juga harus memperbaiki kekuatan ekonominya gitu. Karena bagaimana dia bisa mendapatkan asupan yang gizi yang baik kalau dia nggak punya daya beli, gitu. Makanya tentunya di sini ada program-program pemberdayaan dari pemerintah juga. Di kami di BKKBN kita punya namanya usaha peningkatan keluarga aseptor, di mana di situ kita lakukan pelatihan, pemberdayaan gitu ya. Dulu kita bisa memberikan alat bantu tepat guna untuk melakukan aktivitas ekonomi ya, berjualan dan lain-lain begitu. Jadi sistemnya bukan sistem subsidi, Dok. Maksud saya gini, ini kan saya juga sama-sama belum memahami program ya. Ketika anak terkena stunting, seperti halnya dampak pemerintah, dampak BBM naik, subsidi. Nah, apakah kemudian ada nggak program misalkan kena stunting nih keluarga rentan dan banyak, ada program subsidi yang biar asupan gizinya diperbaikin gitu? Ada nggak, Dok, kayak gitu? Kalau dari pemerintah, yang saya tahu dari pemerintah Pemprov itu ada bantuan sosial dinas sosial. Yaitu ada bantuan langsungnya, BLT-nya ada, baik berupa uang tunai langsung ataupun pemberian bibit dan lain-lain. Itu banyak sekali, dan itu sudah dilakukan oleh Pemprov, dan kami bersama-sama dengan Pemprov melakukan kegiatan ini. Dan khusus BKKBN kita juga punya gerakan namanya Dapur Sehat Atasi Stunting di Kampung Keluarga Berkualitas. Jadi BKKBN itu punya media gitu, kampung-kampung kita beri label Kampung Keluarga Berkualitas. Ini sebagai epicentrum program. Di dalamnya kita bikin namanya Dapur Sehat Atasi Stunting. Jadi di sini bekerja sama dengan orang-orang yang punya keikhlasan memberikan bantuannya melalui gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Sudah ada berapa dapur sehat yang ada di Dapur Sehat di Banten sampai saat ini itu ada 55 tersebar di, memang belum semua kampung ada, tapi kita sudah bentuk 55 dapur sehat atasi stunting. Dan ini benar-benar
dilaksanakan ya. Salah satunya kemarin di kampung di Desa Mompok di Kabupaten Serang ya. Itu ada sekitar 20 anak ya. Itu diberikan makan setiap hari jadi bapak asuh anak stunting ini memberikan anggaran atau biayanya melalui Basnas. Dari Basnas menyalurkan lagi ke dapur sehat atasi stunting. Dikelola, dimasakin makanan setiap pagi. Ya, itu anak bekerja sama juga dengan pos gizi. Jadi ada tim pendamping keluarga, ada pos gizinya, ada petugas lapangan KB-nya juga. 20 anak ini setiap pagi dikasih makan, Kang. Kemudian diukur progresnya selama 3 bulan dan alhamdulillah ada perbaikan. Ada orang puskesmas juga kan di sana, jadi benar-benar didampingi dan diberikan asupan protein itu yang baik. konkret, Dok. Konkret itu, dan itu sudah bisa dilihat secara Cuman langsung. jumlahnya masih sedikit. Betul, makanya gerakan Bapak Asuh Anak Stunting ini kami terus gelorakan, kami terus sampaikan dan mengajak seluruh elemen masyarakat yang ingin dan peduli terhadap stunting, yuk jadi Bapak Asuh Anak Stunting. Kita punya daftar keluarga risiko anak stunting. Ya. Nah, keluarga-keluarga inilah nanti yang bisa diberikan, karena yang diberikan bukan hanya untuk anaknya saja, tapi ibu hamil tadi juga perlu diintervensi. Calon pengantin tadi juga perlu gitu. Tadi saya lupa. Di depan itu ada Perban nomor 12 tahun 2021 di mana di situ ada yang namanya Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting atau kita bilang Ranpasti. Di Ranpasti itu adalah udah ada step-stepnya. Penyediaan data keluarga risiko stunting. Kemudian ada pendampingan kepada keluarga risiko stunting, pendampingan terhadap calon pengantin. Kemudian kita ada surveillance kepada keluarga risiko stunting dan juga ada audit kasus stunting. Ini dilakukan di seluruh kabupaten kota yang ada di Banten. Yang audit kasus stunting itu masih dari audit kasus stunting, betul. Audit kasus stunting itu sebenarnya kita ingin mengidentifikasi ini suatu wilayah nih angka stuntingnya tinggi. Kenapa sih? Apa sih penyebabnya? Gitu. Apakah karena pola asuhnya yang tidak baik? Apakah karena akses pelayanan kesehatan yang kurang? Atau asupan akses kepada makanan bergizi kurang? Atau tidak punya akses air bersih? Atau untuk buang airnya tidak ada jamban? Karena 4 faktor ini adalah faktor yang di Indonesia memberikan dampak kontribusi terhadap angka stunting yang cukup tinggi. Dan udah 2022 udah melakukan audit berarti, Dok ya? Sudah, 2022 sudah ada audit. Dok? Ya sebagian tidak jauh ya. Pertama, rata-rata tuh menikah muda. Menikah muda juga bahaya ya? Benar. Kenapa? Kunci dari stunting itu sebenarnya kita harus menghindari namanya 4 terlalu. Menikah terlalu muda, ya, kemudian punya anak muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak anak. Kuncinya di sini. 4 Karena kalau tadi nikah terlalu muda, pertama dari sisi kematangan aja sebenarnya belum siap ya. Serviksnya masih tipis. Risiko kematian ibu paling tinggi itu persalinan ada di bawah 20 tahun. Kemudian jarak yang terlalu dekat dari sisi pola pengasuhan, Kang. Seorang perempuan melahirkan, hamil kemudian melahirkan, dia kan harus paham tuh pola pengasuhan itu ternyata bukan setelah anaknya keluar, tapi saat mulai ada konsepsi. Ya. Makanya kita jangan banyakin prewedding, mau nikah, tapi persiapan prekonsepsinya juga harus disiapkan. Makan gizi seimbang. Kemudian begitu dia sudah hamil, ya, lakukan pemeriksaan. Ya. Sekarang kalau nggak salah sampai 6 kali, 4 kali ke bidan, 2 kali ke dokter, ya. Terus setelah itu melahirkan apa? Inisiasi menyusui dini. Diberikan kolostrumnya. Lanjut sampai 6 bulan, ada ASI eksklusif. Lewat 6 bulan, ada makanan pendamping ASI. Ya, sampai umur 2 tahun. Nah, ini kan pengetahuan nih tentang pola pengasuhan. Di sini pentingnya keluarga, ibu, orang tua harus paham bagaimana memberikan pola pengasuhan yang baik terhadap anak-anak kita. Dan hasil audit yang kemarin ditemukan di 2022, ya itu masing-masing daerah berbeda-beda. Ya, ada yang tadi terkait dengan menikah yang terlalu muda gitu ya. Tapi yang paling banyak faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan salah satunya ya. Tidak sekolah ya, tidak punya daya beli dan lain-lain begitu. Makanya BKKBN ini kan sebenarnya bergeraknya itu untuk pembangunan SDM, sumber daya manusia. Sebenarnya nggak ada yang berubah, Kang, dari dulu BKKBN itu. Dulu tuh kan ada 3 ya. Karena dia miskin, mohon maaf ya pakai bahasa miskin, karena dia miskin dia tidak bisa mengkonsumsi makanan bergizi, dia sakit-sakitan. Karena dia miskin, dia tidak bisa sekolah. Tapi dia tumbuh terus tuh, dewasa, akhirnya
kawin menikah. Bayangkan tuh dengan 3 kategori ini. Kemudian udah miskin, maaf ya. Kemudian tidak sekolah, sakit-sakitan, punya anak lagi. Anaknya generasi semacam apa? Makanya hadirlah program keluarga berencana. Dan itu bukan takdir, Dok. Ya? Bukan takdir kan? Itu bagian dari ikhtiar kita. Ya maksudnya yang tadi disebutkan dokter kan. Enggak. Jadi itu kita memang bisa berubah. Makanya tadi program tadi tuh kita cegah itu tadi jangan kalau mau nikah silahkan, tapi kita perbaiki dulu tuh kondisi yang tadinya karena dia miskin dia nggak sekolah, kita punya program namanya Bina Keluarga, kegiatan Poktan, Bina Keluarga Balita, lansia, remaja yang tadinya tidak punya penghasilan, kita bikin program UPPK, Usaha Peningkatan Keluarga Aseptor. Mereka punya daya beli, bisa berjualan, dapat penghasilan, punya uang, bisa beli makanan. Jadi setelah ada perbaikan-perbaikan, maka siap kalau udah pengen punya anak silahkan. Minimal dia sudah punya pengetahuan lebih tentang pola pengasuhan, punya daya beli gitu ya. Nah akhirnya menjadi generasi yang berkualitas. Tujuannya ke situ. penyelamatan itu upaya ke berapa di usia 1000 hari tadi? Ya itu untuk stunting ya. Untuk stunting itu emang 1000 hari pertama ini bahkan BKKBN menarik lagi lebih ke hulu. Dari masa remaja catin kita sudah jaga nih. Kita jaga. Jadi kalau catin Kang, kalau dia mau menikah itu dengan aplikasi elektronik siap nikah dan hamil, maka harus ada yang diperiksa. Pertama cek dulu HB-nya. Dia anemia atau enggak? Ya, kalau lagi anemia hamil bahaya. Kemudian lingkar lengan atasnya dilihat nih. Ukurannya di bawah 23,5 enggak? Kalau dia di bawah itu berarti kan kurus banget tuh. Kemungkinan kekurangan energi kronik. Bayangkan kalau dia hamil, buat kebutuhan tubuhnya aja nggak cukup. Apalagi buat ngasih energi buat anaknya. Kalau dia sampai hamil, kemungkinan dia akan stunting anaknya. Kemudian dari umurnya. Ya, kalau BKKBN minimal untuk perempuan 21 tahun dan untuk pria laki-laki 25 tahun. Itu usia ideal untuk menikah. Gitu. Dok, terus juga dibentuk yang namanya tim apa tuh? Tim pendamping keluarga. Bukan, selain tim pendamping keluarga. Satgas Ya. penanganan percepatan Satgas stunting kita bilang. Satgas stunting. Iya. Nah, apa itu, Dok? Satgas stunting ini? Jadi Satgas stunting sebenarnya dia itu yang membantu ya mempercepatkan fasilitasi koordinasi lintas sektor. Dia ada selain di provinsi yang memang membantu tim percepatan penurunan stunting tingkat provinsi. Kita juga punya namanya technical assistant yang ada di kabupaten kota. Nah mereka ini membantu sebenarnya mengkoordinasikan ya kegiatan konvergensi lintas sektor. Itu beda lagi dengan tim pendamping. Beda lagi. Satgas ini ada strukturnya sendiri, betul. Berapa jumlahnya, Dok, di provinsi? Satgas itu kalau saya nggak salah di TA-nya ada 8, kemudian ada program manajernya ada 3, kemudian ada KPM-nya 1, 9 sama ada admin 10 orang. 10 orang doang ya. Jadi Satgas ini juga menangani provinsi, tingkat provinsi sampai kabupaten kota. Karena itu ngeling semua, ya, ngeling semua gitu. Dan mereka sudah punya target-target apa yang harus dilakukan gitu. Mereka harus melaporkan capaian-capaian progres-progres yang dilaksanakan di kabupaten kota. Satgas yang merekap semuanya begitu ya. Kemudian melaporkan juga ke kami BKKBN dan juga nanti ke TPPS. Oke, dan nanti BKKBN yang melakukan audit lagi gitu ya. Betul, itu kegiatan kita dari sisi pembiayaannya. Sekarang yang melaksanakan ada di kabupaten kota langsung. Begitu, Kang. Di kabupaten kota langsung. Iya. Bukan di provinsi. Bukan di Karena provinsi. dari saya sih mendengarnya gaungnya itu di luar itu BKKBN ini sekarang punya program besar, punya tugas besar dan punya anggaran yang besar untuk penuntasan stunting. Capaian 2022 itu 4,5%. Targetnya 2024 14%. 14%. Sampai 2024. Ya, 2024. Bukan kalau 2045 Indonesia Emas. Indonesia Emas. Artinya generasi berkualitas tuh. Kalau udah disebut Indonesia Emas itu zero stunting. Enggak. Harapan kita zero stunting ya. Harapan kita ya jangan sampai ada stunting baru gitu ya. Jangan sampai ada stunting baru gitu. 2045 kita masih di sini nggak? Mudah-mudahan panjang umur dan sehat-sehat kita semua. Amin. Tapi gini, maksud saya ini juga harus dipastikan seiring dengan karena faktor X-nya adalah kemiskinan. Nah, harus beriringan dengan program pengentasan kemiskinan itu sekali. sebenarnya kalau saya lihat ya. Ya. Apakah sekarang udah
tingkat koordinasi dengan pemerintah provinsi itu udah terjalin baik apa gimana? Kerjasama sangat baik karena kami kan bagian dari tim percepatan penurunan stunting. Dan kita juga ada kan yang penajaman untuk penghapusan kemiskinan ekstrim ya. Dan itu juga target pemerintah juga gitu. Itu targetnya malah 2024 itu 0 kemiskinan ekstrim itu. 2024. Dan ini tentunya melibatkan juga lintas sektor ya. Itu di luar BKKBN 2024 ekstrim. BKKBN kita mensuplai data. Kita memberikan data, kita punya namanya pendataan keluarga. Kita melakukan pendataan ya, by name, by address, kita punya data-data itu, dan itu sudah diserahkan kemarin data itu ke Kementerian PMK, dan PMK menggabungkan dengan data BPS, data-data yang lain gitu ya, lalu menjadi hitungan angka-angka di satu wilayah mana yang angka kemiskinan ekstrimnya cukup tinggi. Nah, itu sudah di-feedbackkan kembali ke pemerintah provinsi. Nanti pemerintah provinsi yang akan mengambil langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan, dan kami tahu provinsi sudah melakukan intervensi itu untuk penurunan penghapusan kemiskinan ekstrim. 2024 optimis dok bisa tembus 14% menurut Mas? Udah sangat optimis gitu ya. Karena sekarang juga sudah cukup baik ya, 4,5%. Mudah-mudahan di tahun ini konvergensi kolaborasinya lebih komprehensif ya. Jadi bisa kita capai bahkan mungkin lebih dari 14% penurunannya harapan kita. Begitu. Jadi harapannya sih per tahun bisa turun 5% aja. Udah luar biasa. Karena di angka BPS angka kemiskinan naik dok. Angka kemiskinan naik ya. Nah ini kan juga berhubungan. Iya. Tapi kalau masalah data itu nanti yang berbicara biar yang bermain. Iya. Kita. Nah di terakhir pertanyaan saya, kemudian di menit terakhir ini closingnya, apa yang bisa memudahkan masyarakat ketika mereka ingin mengadukan diri atau karena tidak terdeteksi oleh tim pendamping di bawah, saran Pak Kiki apa yang dilakukan masyarakat? Gejala stuntingnya udah dapet nih. Jadi gini, lakukan pemeriksaan, penimbangan. Kalau kita punya anak-anak ya, punya anak baduta ya, 0 sampai dengan umur 59 bulan, timbang dan ukur panjangnya. Kalau tinggi panjangnya kurang, langsung datang ke puskesmas. Datang ke puskesmas ya. Dan di situ juga kita ada petugas lapangan KB di situ. Ada tim pendamping keluarga juga. Makanya ini kan orang-orang yang disediakan oleh pemerintah buat mendampingi masyarakat gitu ya, menunjukkan kemana kalau mau mendapatkan rujukan atau pertolongan. Begitu. Karena saya pikir Satgas ini seperti hanya tim reaksi cepat waktu zaman ada tim reaksi cepat. Jadi ketika nemu kasus langsung dijemput bola. Ya. Gitu Satgas ini, kalau Satgas yang ini lebih kepada mengkolaborasikan, mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dan pencatatan pelaporannya. Karena gitu. Karena orangnya terbatas. Gitu. Ada kejadian mereka dipaksa nggak mau ikut, nggak punya biaya lah, harus berobat. Itu gimana ngatasin yang keluarga-keluarga kayak gitu? Sekarang stunting ini kan sudah menjadi urusan bersama. Di desa ini aparaturnya juga sudah mulai paham bahwa ini menjadi tanggung jawab dia juga gitu. Pak Lurah gitu ya, Pak Kades, Pak Camat. Gak mungkin Pak kalau nanti sampai ketahuan nggak diurusin, waduh bahaya juga gitu ya. Bahaya. Betul, karena ini sekarang sudah menjadi isu besar dan gerakan nasional. Jadi semua harus peduli dan memberikan kontribusi. Makanya tadi saya bilang pentahelix tadi Pak, itu melibatkan lintas sektor ya, harus terlibat semuanya. Baik, Pak Kiki, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini juga memudahkan akses masyarakat dan nambah pengetahuan. Jadi ternyata sangat berbahaya karena bisa menghasilkan generasi-generasi bodoh. Kalau udah generasi bodoh bahaya kita bisa kembali lagi dijajah. Betul. Dan itu terjadi. Dan atas waktunya kami dari Banten Podcast mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.